Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo sobat Madu semuanya, kembali lagi di Madu. Mau tanya dong Ustadz. Nah, hari ini kita bakalan bawain tema tentang mensyukuri nikmat. Di sebelah saya udah ada Seriski nih, Seriski Kurniawan selaku Guru PAI SMA LTI GM. Nah, Sir, kita kan hari ini mau bawain tema tentang mensyukuri nikmat, Sir. Betul, Bisa jelasin sedikit nggak, Sir, tentang mensyukuri nikmat, Sir? Oke, dong. Ya. Baik, pemirsa sobat Madu yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabir karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu azim wa sadaqal karim. Alhamdulillahirabbil Bapak Ibu yang berada di rumah, sobat Madu dimanapun berada. Hari ini kita berbicara tema masalah mensyukuri nikmat. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Nah, dalam setiap pidato biasanya ada penyampaian dari yang memberikan pidato, dua hal. Syukur, berbicara masalah syukur, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita datang di acara ini berkat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Nah, ini berbicara masalah nikmat, ya. Kenapa kita harus mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ya, mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang telah Allah berikan kepada kita ini merupakan suatu nikmat yang harus kita syukuri. Allah kasih kesehatan pada diri kita untuk beraktivitas, untuk beribadah, itu juga nikmat, gitu kan? Allah kasih penglihatan, pendengaran, kemudian Allah kasih lisan untuk berbicara, itu kan? Ini juga merupakan nikmat Allah berikan kepada kita, ya. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita ini, kalau kita mencoba untuk menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa mampu untuk menghitungnya. Walaupun misalkan, ya, dalam beberapa kajian, ya, walaupun misalkan daun-daun itu dijadikan kertas untuk menuliskan berapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita, kemudian air laut itu dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan, dan ranting-ranting pohon itu dijadikan untuk pena menuliskan, itu pun masih belum cukup untuk menuliskan berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita, ya. Lantas bagaimana sih kita ini selaku makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang Allah berikan kepada kita bebas, free, gitu kan, tidak ada kompensasi uang dan sebagainya macamnya, gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakni dengan selalu untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita berasal dari dirinya, gitu kan, maka akan kembali kepada dirinya, gitu kan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah kita harus bersyukur. Nah, itu sebagai pengantar. Nah, Sir, wah ternyata penting banget ya saya bersyukur. Bener. Itu, Sir. Nah, Sir, kalau sobat di rumah semua udah tahu sepenting apa itu mensyukuri nikmat Allah, manfaatnya untuk diri itu apa ya, Sir? Ya, banyak sekali sih nikmat yang kita bisa rasakan kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama, ya, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, gitu kan. Buktinya kita bisa beraktivitas, kita bisa menikmati udara yang segar, gitu kan, melihat pemandangan yang indah, gitu kan, ada pohon yang berwarna hijau, kemudian langit berwarna biru, itu pun berkat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbentang di muka bumi ini, gitu kan.
indah semua, tidak ada yang tidak indah. Seperti itu. Itu yang pertama, mengakui adanya eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah merasakan diri menjadi lapang. Ya. Bukti kita bersyukur atau menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala adalah kita merasa lega, senang. Gitu kan? Bukankah kalau kita mendapatkan berita yang bagus, berita yang baik, maka kita bersenang hati, gitu kan, bergembira. Nah, itu merupakan yang kita rasakan. Kalau menurut Imam Ghazali itu ada 3 hal memang betul untuk bersyukur. Yang pertama, secara ilmu kita memiliki ilmunya. Yang kedua, berbicara masalah feel, rasa, ya, kita merasakan senang, tenang. Nah, itu merupakan nikmat. Zat yang Allah berikan kepada kita berupa feel atau nikmat tadi. Kemudian yang ketiga adalah yang kita lakukan, menjalankan seluruh apa yang telah Allah ridhoi. Nah, itu menurut Imam Ghazali. Ya. Maka sobat Madi yang ada di rumah merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu merupakan syukur. Gitu kan? Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat yang ketiga. Contohnya apa? Setiap nikmat Allah berikan kepada kita itu akan dikonversi dengan nikmat berikutnya. Sebagaimana janji dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Ya. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmat. Ya. Siapa yang akan ditambahkan? Orang yang bersyukur. Gitu kan? Tapi kalau seseorang itu kufur, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, sekarang ingatlah kisah Qarun, ya, yang diberikan nikmat berupa harta kekayaan, diberikan jabatan, gitu kan? Yang konon kabarnya gudang hartanya itu ditarik sama puluhan ekor unta, seperti itu. Saking beratnya kunci gudang atau harta dari Qarun tersebut, gitu kan? Tapi Allah tenggelamkan karena kenapa? Tidak mensyukuri nikmat Allah, gitu kan? Akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita mendengar kalau menemukan sebuah harta di dalam bumi maka dinamakan harta Qarun, gitu. Nah, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi Ibrahim ayat 7 bahwa apabila kita mensyukuri nikmat maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengimani dalam ayat tersebut, maka dia akan masuk surga. Masya Allah, banyak banget ya materi dari sehari ini. Ilmu-ilmunya sangat bermanfaat, Sir. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Saya, Dafa Alvaro, undur diri. Semoga kita dapat bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.